Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan batal pengiriman gagal. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mafe Shopee bersama Nifa Rahman di sini. Teman-teman, mungkin sebagian dari kalian pernah mengalami kasus serupa ya. Dalam kasus ini kalian sebagai penjual tiba-tiba pengirimannya itu gagal. Jadi pengiriman gagal oleh sistem itu disebabkan oleh faktor apa, nanti saya akan jelaskan ya. Yang pertama, dia paketnya itu tidak sampai kepada pembeli ya teman-teman ya, yang mengakibatkan baliknya produk yang sudah dikirim ke alamat penjual. Tapi bukan hanya faktor itu saja teman-teman, saya sudah merangkum beberapa indikasi kenapa barang itu gagal otomatis dikirim oleh pembeli ya. Jadi di sini mungkin batal otomatis oleh sistem. Penyebab pertamanya yaitu kurir tidak dapat menjangkau area tersebut. Bisa jadi di area seperti daerah pedalaman ya, pelosok Kalimantan yang bagian sulit dijangkau. Itu menyebabkan Pak kurirnya itu harus menginformasikan kepada pembeli bahwa kalau mau diambil silahkan COD. Biasanya COD di drop point-nya SPX itu sendiri atau drop point-nya ekspedisi yang pegang. Kalau JNT ya JNT, karena memang di sana jalannya mungkin terjal ya, bebatuan, dan mungkin habis hujan licin. Itu yang menyebabkan kurir tidak bisa menjangkau, dan dia punya estimasi batas ya, kalau tidak diambil 3 hari dianggap akan diretur. Itu yang menyebabkan batal otomatis. Kemudian penyebab yang kedua, pembeli menolak pesanan. Nah, pembeli menolak pesanan itu ada korelasinya dengan penyebab yang pertama ya, kurir tidak menjangkau ya. Jadi pembeli menolak pesanan itu artinya misal sudah diinformasi ya, halo dari Shopee Express ingin menginformasikan pengiriman ke atas nama kakak XXXX ke alamat XXXX ini ya. Nah, terus pembeli itu ternyata dia bisa melakukan penolakan walaupun barang belum diantar ya. Artinya itu masuk ke refund. Misal pembelinya membalas, "Mas, mohon maaf ini ditolak saja." Dan itu tidak akan merugikan si kurir ya, karena kurir mendapatkan informasi yang jelas. Jadi akan lebih rugi lagi ketika kurirnya sudah sampai di sana tiba-tiba dia ngomong tolak Jadi rugi di itu ya, transportasi, terus waktu yang sudah dialokasikan si kurir untuk mengantar ke rumah pembeli itu jadi sia-sia. Nah, terus poin yang ketiga yaitu barang hilang. Nah, kadang barang hilang ini, saya berikan disclaimer ya, barang hilang ini bukan karena hilang ya, karena memang barang itu mungkin ya di sistem, di drop point hubnya daerah area pembeli itu nyangkut di sana. Saking banyaknya ya, biasanya ini barang hilang itu terjadi waktu momen-momen tertentu, seperti kasus angka kembar ya, 99, 10, 10, 11, 11, atau waktu di Ramadan. Di Ramadan itu sering kali kita menjumpai barang yang hilang ya. Namun tidak menutup kemungkinan barang hilang itu bukan berarti dikembalikan ke penjual. Soalnya penjual juga tidak menerima barang balikan. Lalu kalau enggak menerima barang balikan, kita sebagai penjual bagaimana? Pun demikian pembeli juga di sana statusnya juga barang hilang. Nah, nanti kalau barang hilang itu biasanya kalian akan diberikan kompensasi, baik si pembeli atau penjual. Tapi anehnya seperti ini teman-teman. Setelah kalian mendapatkan kompensasi kan sesuai barang yang hilang, tapi barangnya ketemu tiba-tiba di drop point-nya daerah sana ya, tiba-tiba kan dikirim langsung ke area pembeli. Lah, pembelinya itu sudah dapat kompensasi duit balik pun dapat barang gratisan. Nah, kalau kalian mau, biasanya seperti teman saya ya, itu sering mengalami kasus serupa ya. Dia sebagai penjual sudah dapat kompensasi duit balikan, terus dicat kan iseng-iseng, "Hei pembeli, apakah barang ini sudah sampai?" Ternyata sudah Kak, tapi di sistem barang balikan. Ya wes, dia minta kan dikirim balik. Jadi HE sing mau nih
nganggo pembeli iki ditarik meneh loh. Ya bukan rugi juga kan, pembeli sudah dapat duit kompensasi balik juga kok. Cuma dia dapat double gitu loh, dapat barang yang dibalikan oleh pembeli yang iseng-iseng cat tadi, sama dia dapat kompensasi dari duit penjual. Nah, yang keempat faktornya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti musibah cuaca, terus mungkin gunung meletus, keadaan faktor alam ya, seperti banjir, atau mungkin ekspedisinya truknya itu kecelakaan atau kebalik atau apa yang menyebabkan di situ semua barangnya dinyatakan rusak ya, barang rusak atau barang hilang ya, kemudian mendapatkan kompensasi itu sendiri. Nah, terus caranya supaya kita mendapatkan kompensasi itu bagaimana? Kalian bisa cat CS-nya ya. Yang penting statusnya sudah ini ya, dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Kita bicara dibatalkan secara otomatis oleh sistem yang sudah dikirim oleh penjual ya, bukan yang kalian telat ngirim kemudian batal otomatis, bukan itu ya. Ceritane wis dikirim barangnya, tapi barangnya ki setelah 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu 2 minggu ki kok tidak ada pergerakan. Lah di situ statusnya belum dibatalkan ya, masih dikirim ya. Terus bisanya cat CS itu setelah ada tulisan ini ya, dibatalkan oleh sistem secara otomatis. Nah, nanti kan di sini ada alasan batal yaitu pengiriman gagal. Nah, disclaimer on juga ya. Mungkin juga 1 2 3 4 ini ada beberapa yang mungkin di luar dari topik ya. Kalau saya bilang kasus yang pertama yaitu kurir tidak dapat menjangkau, biasanya itu yang banyak itu kasus itu ya COD. Walaupun non COD pun juga bisa. Biasanya kan dicat dulu. Bukan karena pembeli menolak, tapi memang kurirnya tidak mau mengirimkan ke sana. Itu banyak yang terjadi karena banyak penjual yang sudah konfirmasi ke pembeli, "Kak, kenapa ditolak?" "Loh, wong aku tidak nolak kok. Wong aku juga nunggu kok." Lah ini katanya kurirnya di sini statusnya pembeli menolak, padahal tidak ada tolakan sama sekali. Itu yang sering terjadi ya. Nah, kemudian pembeli menolak, barang hilang, faktor eksternal. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa kalian pelajari ya, terkhusus. Oh ya, untuk berapa lama waktu klaim duit kompensasi itu balik setelah kalian cat CS dengan perihal subjek bahwa barang dibatalkan otomatis oleh sistem, nanti menunggu 3 hari setelah cat itu kan dapat nomor pelaporan. Nah, kita nomor pelaporan itu nggak sampai 3 hari kok, paling cepat ya 2 hari. Kalau memang dinyatakan sudah benar-benar fix dibatalkan oleh sistem, dia akan mendapatkan kompensasi baik si pembelinya atau penjualnya. Tapi ingat, kalau kalian mau seperti yang saya sampaikan tadi, teman saya yang yang barang hilang ini tiba-tiba barang sampai, sopo ngerti kan mbok cat meneh kalian untuk double. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman. Salam Predikan.